Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada hari ini Jumat tanggal 16 Juni 2023, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan sesuai dengan renungan harian pada hari ini. Pada hari ini sebagai dasar yaitu diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-43. Sebelum kita bersama membacanya, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini Engkau telah senantiasa memberikan kemurahan dan juga kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus mula yang senantiasa menuntun dan membimbing kami. Amin. Pembacaan kita dengan judul perikop yaitu pembelaan Stefanus. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Demikian pembacaan Alkitab kita. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan juga melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali renungan kita pada saat ini, saya mempunyai tema kecil yaitu berani menyuarakan kebenaran. Berbicara tentang pembelaan, ini merupakan suatu keadaan yang membuat seseorang harus bertindak untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Ketika kita sedang menyuarakan kebenaran dan ada seseorang yang menuduh atau memfitnah kita tidak sesuai kenyataannya, maka disinilah
kita melakukan pembelaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang terjadi kepada Stefanus, yang dikenal sebagai salah satu dari ketujuh pelayan orang-orang miskin yang ditetapkan oleh para rasul untuk membantu mereka dalam melayani. Kita boleh melihatnya dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Bermulaan dari pembelaan Stefanus ini kepada orang-orang yang membencinya karena mereka iri hati atas tindakannya yang penuh dengan karunia dan kuasa sehingga dapat melakukan suatu mujizat dan membuat mereka, orang-orang yang ada dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9 di sini, yaitu tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Jadi orang-orang ini ya Bapak Ibu saudara-saudari, mereka menjebak dan menyeret Stefanus ke hadapan mahkamah agama. Dan dalam pembacaan pada hari ini merupakan isi dari kitab Taurat yang memperkuat tentang kebenaran sebagai pembelaan Stefanus tersebut. Dia menyampaikannya tanpa ragu dan tampil dengan berani bahwa apa yang disampaikan merupakan hal yang benar, dan sekalipun itu berakibat fatal baginya, dia tidak takut, justru membuatnya semakin berkobar-kobar menyuarakan kebenaran yang membuat sakit hati beberapa dari para pendengarnya. Jadi apa yang disampaikan Stefanus ini membuat mereka tersadar dan tersinggung tentang ketidaktaatan mereka dalam menyebarkan Injil atau mentaati ajaran hukum Taurat. Apa yang terjadi setelahnya? Mereka tidak terima dan menjadikan Stefanus sebagai seorang pelayan yang mati martir. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa relevansinya pada konteks masa kini? Bisa menjadi sulit bagi kita untuk menyuarakan kebenaran tentang firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang mempelajari dan sudah mengetahuinya pun tidak menerima, apalagi orang yang sama sekali tidak mengerti tentang teologi. Inilah tugas kita sebagai rekan sekerja Allah untuk menyuarakan kebenaran itu agar dapat merubah setiap perilaku orang-orang menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Memang ada tantangan atau konsekuensinya dan tidak mudah untuk melakukan hal tersebut. Tapi Tuhan akan ada berdiam diri di dalam kita untuk menyampaikannya dengan berani dan berhikmat seperti Stefanus. Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang menceritakan bagaimana perjuangan Stefanus dalam menyampaikan ajaran yang Tuhan kehendaki yang harusnya sungguh-sungguh ditaati. Walaupun itu membuahkan hasil yang luar biasa terjadi sampai Stefanus menyerahkan dirinya dalam kemuliaan Tuhan, dia tetap terus senantiasa percaya bahwa apa yang ia sampaikan tidaklah sia-sia. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarkanlah dalam kehidupan kami senantiasa menyatakan kebenaran untuk yang terbaik. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kami. Biarlah Tuhan boleh pakai kami, pergunakan kami untuk dapat melakukannya dengan berani dan tentunya memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Saat ini kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami untuk
gereja GKM-mu dimanapun boleh berada, terkhusus untuk jemaat Hosana Puruk Cahu dan juga gereja Eleutheria Christian Center. Kiranya Tuhan menyertai setiap program dan juga kegiatan yang boleh ditetapkan, yang boleh dirancangkan untuk dapat melakukannya yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau juga boleh memberkati setiap orang yang bekerja di dalamnya, berikan kesehatan dan kekuatan, kemampuan untuk dapat memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah dalam setiap pelayanan dan jemaat yang ada di Hosana Puruk Cahu dan gereja Eleutheria Christian Center. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar setiap pekerjaan dan usaha jemaat-Mu yang ada pada saat ini itu juga boleh membuahkan hasil yang terbaik dalam kehidupan mereka, mendatangkan sukacita dan berkat pada saat ini. Tuhan, kami menyerahkan juga apabila pada saat ini kami dalam keadaan sakit, berikan selalu kami kesehatan dan kekuatan dan pemulihan agar kami boleh menjalani aktivitas dan keseharian kami dengan baik seperti biasanya. Dan kami juga menyerahkannya Tuhan, pemerintahan yang ada di Murung Raya, terkhusus di daerah Puruk Cahu dan sekitarnya, dengan setiap pemimpin, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memegang pemerintahan di wilayah ini dan juga pelayanan. Tuhan, Engkau senantiasa memberikan mereka roh hikmat dan kebijaksanaan. Engkau senantiasa memampukan dan memberikan kelancaran, dan Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik ketika ada masalah dan pergumulan yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami sekalian pada saat ini boleh diberkati dengan firman-Mu yang kami dengarkan bersama, kembali mengingatkan kami untuk tetap merendahkan diri dan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Inilah Tuhan seru doa kami akan akhiri bersama dengan doa yang telah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.